Pelsus berujung boncos sob, malah bisa kena pidana. Jadi hati-hati ngelakukan pelsus kendaraan, pelunasan khusus gitu. Terus ternyata bisa berpotensi pidana, dan kalau udah potensi pidana itu luar biasa susah sulitnya gitu. Saya hanya membantu warga-warga yang kesulitan bayar hutang dan yang lainnya untuk menyelesaikan hutangnya itu hanya dalam proses perdata. Jadi usahakan tetap diperdata posisinya. Kalau sudah masuk ke ranah pidana, yang bermain sangat besar banyak sekali dan itu butuh dana yang luar biasa itu. Banyak terjadi pemerasan dan yang lainnya dan saya tidak suka seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa sih Cap ini salah satu contohnya. Jadi saya kredit mobil dari salah seorang warga SKD 52 ya, WA Group. Jadi kalau Anda mau gabung dengan WA Group, mau diskusi dengan saya silakan aja ke WA Group SK2 ke gabung dengan WA Group itu gratis. WA saya 08155750 4 kali. Saya kredit mobil bekas dicairkan oleh Adiran 140 juta, saya baru cicil 10 juta, terus saya nggak bisa bayar lagi. Nah, ada nih yang mau pelsuskan mobil saya, jual dengan harga 30 juta sesuai DP. Yang beli itu saudara saya, dia debt kolektor juga dan satu bosnya polisi, oknum polisi mungkin. Kemarin kaget saya pihak Adiran melaporkan saya ke polisi, ada panggil polisi saya di gimana bang, aman apa tidak itu. Terus sampai sudah dipanggil oleh pihak polisi yang nih di kantor polisi. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah ini salah satu contoh gitu. Dan ini harus hati-hati, jangan main sembarangan. Kenapa? Konsekuensinya pidana gitu. Nah, Persus yang mana yang saya kemarin edukasi tentang Persus, tapi caranya nggak gitu. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala munjawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi walatilati hadini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah wa qul ya alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Amin. Dalam segala bentuknya. Amin ya rabbal alamin. So, saya edukasi tentang Persus pelunasan khusus itu tidak serta-merta harus hati-hati, tidak ngomong orang serta-merta ngomong Persus langsung dilakukan. Dan dia ngotot ini yang Persus kan adalah orang dalamnya sendiri kayak segala macam-macam. Mau orang dalam, saudaranya sendiri, mau saudara, uang tidak kenal KTP lu. Kadang-kadang apalagi dia biasa bermain di situ loh. Jadi Persus itu banyak terjadi penipuan di FB dan yang lainnya. Orang itu menyerahkan kendaraannya ke si orang yang mau mempersuskan gitu dan dia mainkan di situ. Apalagi ada penyerahan bukti tanda terima ada atau ada cerita segala macam-macam itu bisa masuk ranah pidana sob karena di perjanjian Anda harus kalau baca akad perjanjian kredit perjanjian akad kredit itu tidak apa tidak dibenarkan Anda mengalihkan sepihak, harus ada sepengetahuan pihak yang pemberi kredit gitu. Dan itu keras banget gitu, susah untuk menghindar ketika Anda melakukan itu gitu, dari sisi pidananya gitu. Dan sangat sulit bagi siapapun untuk membantu, kecuali yaitu kadang-kadang main kuat-kuatan uang dan malah Anda tambah boncos gitu. Jadi intinya Persus itu, dia mau Persus silakan Persus nggak apa-apa, kendaraan tetap di Anda. Jangan sekali-sekali serahkan kendaraan Anda ke si pihak ketiga itu, baik dengan surat maupun tidak dengan surat itu. Karena apa? Itu menjadi bukti kalau polisi nyelidiki, Anda akan kena sebagai kasus penipuan penggelapan gitu. Dan itu luar biasa gitu. Saya seberat apapun masalah kredit mau ratusan miliar, puluhan miliar, segala macam, saya insya Allah saya bisa tangani. Tapi satu, jangan masuk ranah pidana. Kalau udah masuk ranah pidana, penipuan, penggelapan dan yang lainnya luar biasa itu. Jadi sekarang marah kasus begini dia. Mereka Persus ngomong Persus, mereka ambil kendaraannya, tarik dialihkan dibawa sama mereka, terus ternyata mereka mainkan dengan si apa dengan si ada yang ini tuh dengan si leasingnya nego-nego segala macamnya kendaraan ini mungkin dijual lagi atau gimana. Nah, kalau mereka tidak bayar dan tidak menyelesaikan yang dikejar oleh si ini si siapa? Si debt collector si perusahaan finance itu adalah siapa? Ya Anda gitu yang punya nama di situ loh. Kalau Anda mau Persuskan pun pelunasan khusus, Anda harus ikut di Persusnya di prosesnya tersebut dan kita bantu nego gitu. Jadi sekarang ini saya pun khawatir ya, saya edukasi tentang Persus pelunasan khusus tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Jadi negosiasi Anda harus terlibat negosiasi bagaimana ininya dan orang itu benar-benar punya uang untuk
Untuk contoh ya, Anda sudah DP 50 juta mobil gitu, Anda sudah nyicil selama berapa bulan gitu, anggaplah udah 50 100, harga mobil 150. Nah itu kasusnya simple, Anda negosiasi kan menurut bank itu mungkin, menurut peminjam kredit mungkin 180, Anda negokan di angka 100 berapa kayak 140 atau berapa. Nah negosiasi aja terus dengan si ininya, si siapa sih, si apa si apa si pemberi kredit, tapi kendaraan tetap di Anda, bukan di pihak ketiga itu. Even itu meskipun itu saudara itu. Nah setelah deal segala macam di angka yang disepakati, mungkin Anda kurangnya bayar berapa gitu, bayar 50 juta lagi. Nah yang versuskan tadi yang ini, nah itu teknik versus. Jadi 50 juta harusnya Anda bayar 100 juta, Anda 50 juta karena bank juga susah narik kendaraan Anda, dan yang kalau lewat proses hukum lama akhirnya dapatlah selisihnya. Nah Anda kan dapat selisih, mobilnya Anda jual gitu. Jadi kalau mau jadi sepengetahuan, jadi gimana cap solusinya? Solusinya adalah apa? Mobil kita jual bersama, ngomong ke si banknya lah. Ya seperti itu, seperti pemberi kreditnya. Jadi mobil dijual bersama, dia jualin dan angka berapa kan di situ masih ada hak Anda di situ. Jadi itu yang dilakukan. Kalau tidak ada uang yang nalangin atau dari uang penjualan mobilnya. Itu sering dilakukan oleh warga SKD. Kapan hari di Makassar udah saling tarik-tarikan, alhamdulillah selesai. Sudah mau ditarik loh, sampai lihat di YouTube saya sebelumnya, ditarik dengan pemberi kredit, malah ada forum polisi datang ke situ segala macam-macam, katanya mengamankan. Loh, orang kan proses bayangkan ya, ini kejadian real di Makassar itu, di Makassar di lupa, pokoknya di daerah Kalimantan itu, udah ada mobil derek segala macam-macam, karena orangnya padahal orang ini pendidikannya biasa aja, tapi keberaniannya luar biasa gitu, dan dia mau sami nawa atau dengar dan dia lakukan. Pak Ridwan, Cap Ridwan, dia ngomong Cap Ridwan panik dia sampai video call dengan saya gitu. Ada videonya dulu di ini ya. Ini ada kelompok polisi, baca dulu suratnya, baca suratnya. Suratnya polisi itu hanya mengamankan gitu. Kan mengamankan, kan bukan menarik dulu. Tak bilang dengan pimpinannya. Pak, bapaknya yang mengamankan, iya baru mengamankan. Ya udah mengamankan nggak apa-apa. Mobil tetap di situ aja. Akhirnya gagal ditarik segala macam-macam. Nah, lakukan negosiasi versus negosiasinya Anda bisa lakukan sendiri atau bisa didampingi juga bisa, kalau boleh. Nah, negosiasinya dengan pihak bank pemberi kredit seperti apa? Ya negosiasi dengan pemberi kredit adalah apa? Minta pengurangan, minta seperti yang diajarkan SKD, minta payment history dulu, outstanding, supaya ada data kita gitu. Hanya kita tahu berapa sih hak kita gitu, dan ini jadi hilangkan denda, bunga dan yang lainnya. BDO bank itu bunga, denda dan ongkos lainnya. Biasanya ongkos dan denda itu besarnya luar biasa gitu. Atau pengurangan denda bunga gitu. Nah, akhirnya kurang. Akhirnya mobil itu sepakat dijual, dan kalau kita menjual pun kan harus pengetahuan si pemberi kredit gitu. Karena kan BPKB-nya di mereka disepakati angkanya dulu, anggaplah hutang Anda mungkin tadinya dia ngotot 120 juta, tinggal 80 juta segala macam-macam, atau tinggal berapa, nah 80 juta. Nah, Anda mau jual mobil harganya 180 juta, kan ada kelebihan bagi Anda gitu. Tidak rugi amat. Itu yang namanya proses yang baik dan benar itu. Jadi tetap Anda yang kontrol, jangan sampai diserahkan ke siapa, termasuk ke pihak kredit, pemberi kreditnya, jangan gitu. Sebelum ada putusan pengadilan, kalau diserahkan Anda udah salah. Jadi kalau diserahkan ke saudara kayak kemana kayak, atau kalau Anda nggak kuat, seperti kejadian di Bekasi itu, mobil di mobil, di dalam mobil, di beberapa mobil, tapi pintu gerbangnya kunci loh, kasih pohon-pohon, jadi kan si debt collector nggak bisa ngambil. Jadi intinya nggak boleh narik, mau dia bawa towing kayak mau bawa apa nggak boleh. Karena apa, sekali dia ngerasa kunci berarti apa, apalagi ada polisi itu, berarti dia melakukan apa juga, melakukan perusakan di rumah gitu, perusakan barang pribadi, dan itu kan bisa pidana prosesnya. Mereka juga tahu, ngerti. Jadi mereka badan gede, banyak orang segala macam-macam, kita biasa menghadapi gitu. Dan alhamdulillah meskipun perempuan berani-berani gitu. Jadi kalau Anda nggak kuat teror mereka, DC dan yang lainnya, silakan Anda simpan mobil, disembunyikan di mana segala macam-macam. Tapi di dalam penguasaan Anda itu. Nah kalau mereka nanya mobilnya digelapkan, nggak mana gelapan? Ini ada foto orang dengan beli koran, fotoin korannya tanggal tersebut di sini gitu. Tapi jangan foto seluruhnya, foto mobil sama ini aja, kelihatan lokasi dikit-dikit samar-samar gitu. Jadi intinya seperti itu, nggak digelapkan, ini mobil masih ada di tangan saya gitu. Ingat ya, sepanjang mobil itu masih dalam penguasaan Anda, bisa kita negosiasikan untuk versus dan yang lainnya. Bukan versus diserahkan ke orang, ini hati-hati. Mau saudara, mau polisi, mau aparat di mana, mau orang dalam, itu mudah-mudahan Anda bisa paham. Kenapa? Sekali masuk ke ranah ini, ranah apa? Ranah pidana, penggelapan dan yang lainnya, sulit untuk diri, karena yang bermain terlalu banyak itu. Dan bermain uang luar biasa itu. Dan saya tidak suka melihat kejadian orang diperas dan yang lainnya. Demikian dari saya, yang bodoh ini, yang doif ini.
Kalau salah saya memang guna kesalahan, kalau kurang memang guna kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 sore tanggal 13 Juni sob ya, masih kondisinya masih ini dia, kita masih lembur sob, kancing proyek lihat di bawah workshopnya.